Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para habaib, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada bersama kita Abah Halim. Di tengah kesibukannya hadir pula Bapak Bupati Bogor, PLT. PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala. Hadir Bapak anggota DPR RI, Pak Mulyadi. Saya tidak sebutkan, nanti kalau sebutkan sampai asar baru tausiah. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah. Besok pagi ada suami ibu-ibu ini, ada ibu-ibu di atas. Suaminya tidak berangkat kerja, yang ke kantor absen, yang punya toko tidak buka ruko. Pas ditanya sama istrinya, abang nggak kerja hari ini? Kita ridho kepada Allah SWT. Itu pesan khutbah Jumat Ustadz Somad. Yang penting kita ridho kepada Allah. Ini kalau ada yang begini, khotibnya tidak salah, dia ngantuk. Waktu saya khutbah itu dia sedang naik ke alam bawah sadar. Yang dimaksud dengan ridho itu setelah usaha, doa, tawakal. Setelah itu barulah ridho. Termasuk saya meletakkan botol. Biasa kalau saya tausiah di mana-mana itu tidak boleh ada botol minuman di atas. Kalaupun ada, mereknya dicopot. Tapi hari ini sengaja ditampilkan. Apa? Ini termasuk iklan air minum santri. Ini usahanya. Ini ikhtiarnya. Supaya nanti orang nonton, siapa tausiah? Ustadz Somad. Yang kata Pak Bupati tadi, kiai besar. Padahal beratnya cuma 50 kilo. Ini usaha ikhtiar supaya orang kenal. Setelah usaha berdoa, ya Allah, mudah-mudahan jamaah meminum acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, nikah, walimah, akikah, pesta, semuanya minumannya belilah produk yang kira-kira membangkitkan ekonomi umat, membangkitkan pesantren, karena dari santri akan balik ke pesantren supaya pesantren tidak mengemis meminta buat proposal. Dulu orang kalau ketemu kiai ingat Allah, sekarang ketemu kiai ingat proposal. Ini salah satu ikhtiar usaha. Setelah usaha berdoa, setelah berdoa tawakal, hasil yang datang diterima dengan ridho. Jangan ceramah ini dipotong, yang diambil ujungnya aja. Apa ceramah Ustadz Somad tadi? Ridho. Inilah bahayanya kalau tukang khitan dengan ceramah. Tukang khitan kalau dengar ceramah, ceramah pun di khitannya juga. Ujungnya aja diambil. Tapi proses usaha itu tidak dia laksanakan. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Abdul Halim Al-Qarni, pimpinan Pondok Pesantren An-Najiyah Cibinong. Kiai Abah Apud Mahpudin, pimpinan Pondok Pesantren Majma'ul Anhar Cibinong. Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Haji Aeb Saipudin. Ketua Imaroh Haji Lukman Hermanto. Bapak Maijen Purnawaran Haji Nono Suharsono MSI. MSI itu artinya Master Segala Ilmu, tokoh masyarakat. Bapak Rudi Susmanto SSI, Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Kiai Haji Agus Salim LC, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Dr. Andus Haji Mulyadi MMA, anggota DPR RI Komisi 5. Bapak Dr. Rusliandi, Camat Cibinong. AKP Adimas Riono Putra SIK, Kapolsek Cibinong. Bapak Kapten La Ahmadin Roki dan Ramil Cibinong. Kiai Haji Robi Syamsi SAG, Kepala Kantor Urusan Agama. Bapak Kiai Haji Saripudin, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Bapak Iwan Setiawan, Lurah Ciri Mekar Cibinong.
Kiai Haji Wahyu Fakhruddin tokoh masyarakat, Ustadz Muhammad Amri dan Ustadz Ilham Wahyudi ketua DMI Kecamatan Cibinong. Ini namanya usaha. Ditulis, kalau tak saya baca tadi, yang nulis ini tetap ridho. Tapi begitu saya bacakan, untuk supaya umat Nabi Muhammad itu laisa minna, tidak diakui sebagai umatku, kata Nabi. Siapa itu? Man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Yang kecil-kecil disayang, yang tua-tua, yang tokoh masyarakat dihormati. Salah satu cara menghormatinya disebut namanya. Karena ustadznya nggak ingat, maka dituliskan. Kalau di kampung saya, kalau sudah tidak lagi ingat nyebut-nyebutnya, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada seorang perempuan mencari air di gurun pasir, tandus kering kerontang. Suaminya sudah pulang ke Palestina. Dia berdua dengan anaknya. Dia lari ke Bukit Sofa, tidak ada air. Naik ke Bukit Marwah, tidak ada air. Naik lagi ke Sofa, tidak juga ketemu. Naik ke Marwah, tidak ketemu. Setelah itu dia kembali ke tempat anaknya. Ternyata Allah mau kasih air, bukan dari tapak kaki yang lari, tapi dari tapak kaki yang belum pandai berjalan. Air itu keluar dari gesekan tumit anaknya yang belum bisa jalan ke gurun pasir yang panas. Dan bapak ibu sudah minum air itu. Air itu bernama air, kok air santri lagi? Ini udah selesai. Air Zam-Zam. Ibu yang lari-lari mencari air itu namanya Hajar. Anak kecil yang menangis itu namanya Ismail. Apa pelajarannya? Usaha. Anaknya Nabi, suaminya Nabi, tinggal di tanah suci. Hajar tidak mengangkat tangan, ya Allah, aku ini istri Nabi, aku ini ibunya Nabi, aku ini di tanah suci, turunkan air ya Allah. Enggak, dia naik ke Sofa, dia naik ke Marwah. Jadi kalau ada hari ini laki-laki yang gagah perkasa tidak berusaha, berarti LGBT. Laki-laki yang tangguh, laki-laki yang sejati, dia berusaha. Malu dia dengan perempuan. Lari ke Bukit Sofa, lari ke Marwah, berusaha itu bahasa Arabnya sa'i. Sa'i artinya usaha. Saya waktu manasik nanya sama jamaah, Bapak Ibu, nanti kita ke Sofa, ke Marwah, namanya sa'i. Tahu arti sa'i? Lari Pak Ustadz. Usaha. Tapi bukan dari usaha itu Allah kasih. Bukan dari kaki yang lari itu Allah beri. Bukan dari tapak kaki Hajar yang kokoh itu Allah kasih. Justru dari telapak kaki anak kecil yang belum bisa berdiri. Hanya menggeserkan tumitnya. Tapi ceritanya jangan dipotong di ujung. Besok bapak nggak mau kerja, kamu nggak kerja, Allah kalau kasih dari tumit tapak kaki yang belum pandai berjalan. Iya, tapi ceritanya kamu potong. Di awalnya ada proses larinya dulu di tengah gurun pasir yang panas. Panasnya Makkah itu bukan seperti panasnya Cibinong. Cibinong panas Pak Ustaz? Dingin. Kok dingin? Kipas di belakang. Sendal swallow letakkan di atas gurun pasir Makkah 5 menit, bulat gulung. Begitulah panasnya. Makanya tapak kaki kita selama di kota Makkah, kota Madinah retak-retak, bawa pelembab. Insya Allah kita akan berangkat umroh bulan Februari, umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Itu bukan sekedar perjalanan biasa, tapi itu adalah perjalanan spiritual antara seimbang ikhtiar, usaha, doa, tawakal, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah tidak dapat air, apakah komplain itu Hajar? Marah kepada Allah. Aku sudah lari ke sana, kenapa air tidak ada? Tidak ada. Air itu datang setelah dia ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pasang pancing, ambil bambu, ikat dengan tali pancing, pasang mata kail pancing, ambil umpannya, ada cacing, ada macam-macam. Letakkan di kolam, letakkan di sungai. 10 pancing dipasang. Pasang pancing yang pertama, umpannya hilang. Pasang pancing yang kedua, pancingnya hilang. Pancing ketiga, semuanya hilang. Husnuzon kepada Allah, pulang ke rumah. Tak lama datang orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya beli ikan di pasar, kebanyakan masaknya saya antar ke kamu. Rupanya hari itu Allah mentakdirkan kita bukan dapat ikan mentah, tapi dapat ikan matang. Husnuzon kepada Allah. Ustaz udah ngalami? Belum, cerita aja. Udah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pulang saya dari Maroko ke Jeddah, ongkosnya 3.000 dirham, mata uang Maroko dirham. Tiketnya cuma saya beli sampai Jeddah. Dari Jeddah ke Indonesia saya tak beli. Saya pun melaksanakan ibadah haji tahun 2007. Siapa yang haji 2007 berarti sama kita waktu itu, cuman belum kenal. Selesai haji saya cari tiket yang paling murah. Tiket paling murah Royal Brunei Airlines. Saya pun terbang ke Brunei Darussalam 2007. Sampai di Brunei Darussalam ketemu sama guru saya. Kata dia, buat surat lamaran kerja. Saya buat surat lamaran ke universitas anu, ke sekolah anu, ke pondok tahfiz anu, ke kantor menteri agama, ke dewan fatwa, ke madrasah. Semua suratnya 17 surat lamaran. Filenya masih ada, saya simpan di laptop sekarang. Kalau mau minta contohnya nanti saya kasih. 17 surat. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Satu pun lamaran itu tak ada yang diterima. Hari berganti, musim berubah. Tahun 2017 saya diundang. Mereka dapat nomor saya ketika seluruh moge kumpul di Bandung. Salah satu orang moge ini ketemu sama orang Bandung, minta nomor Ustaz Somad, dapat nomor timnya. Jadi yang bawa saya ke sana bukan Ustaz, moge, motor gede. Sampai di sana saya tausiah di masjid. Dibisikkan ke saya, Ustaz Somad, iya. Sama kayak gini juga, cuman nggak disebutkan. Di bawah itu ada 5 menteri, Ustaz. Menteri olahraga, menteri perumahan, menteri pertahanan, jenderal minta 4, menteri dalam negeri, menteri lupa. Fotonya ada di rumah, saya pajang besar-besar untuk nakutin tamu. Di atas itu saya tersenyum. Begitu Allah mudahnya membolak-balikkan. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dulu kau datang Abdul Somad 17 surat lamaran tak ada diterima. Sekarang kau datang 5 menteri bisa duduk mendengarkan tausiah ceramahmu. Tahun 2020 bulan Januari ditandatangani surat 1 lembar, dibuat di bawah Januari, diserahkan ke saya Februari. Sebulan saya sebelum datang surat itu sudah ditandatangani. Abdul Somad diangkat sebagai visiting professor di University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Ada di rumah, asli, tidak palsu. Nanti saya posting yang ragu. Tapi prosesnya panjang. Bukan ujuk-ujuk pulang langsung digelar karpet berwarna merah, tola'al badru alaina. Allah mau lihat kerja keras, keseriusan kita.
Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita. Jadi Al-Quran itu isinya banyak kali cerita. Ada seorang perempuan baru melahirkan anak, tidak bisa melahirkan di rumah karena semua orang menuduh dia berzina. Punya suami, tak ada suaminya. Lalu kemudian dia pun melahirkan anak di bawah pohon korma. Setelah anaknya lahir, bersandar di sebatang pohon korma. Lalu apa kata Allah? Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan belakang pundakmu ke pohon. Di halaman masjid kita ada ditanam pohon kurma. Ada. Nanti kalau pohon kurmanya sudah berbuah, saya minta ibu setelah melahirkan anak, bapak 10 orang yang laki-laki yang gagah-gagah perkasa, ajak Bapak Babin sama Bapak Babin Kamtipmas menggoncang batang pohon kurma itu. Tidak akan jatuh. Kurma masih sepupu sama sawit. Lebih besar dari batang pohon kelapa. Karena dia bersayap-sayap. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan pundakmu ke belakang pohon kurma. Perempuan baru melahirkan anak, tidak bisa berdiri, sedang duduk, disuruh Allah menggoncangkan pundaknya ke batang pohon kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma. Perempuan yang bersandar itu namanya Maryam. Laki-laki yang digendong itu namanya Isa. Tempat peristiwa itu terjadi namanya Palestina. Mudah-mudahan Allah memerdekakan Palestina dari Israel. Kenapa Allah tidak katakan langsung kepada Maryam, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau gunakan kun fayakunnya, jangankan batang kurma, pohon kurmanya tumbang sekalian. Tapi Allah mau ajarkan, walaupun kau lemah, baru melahirkan anak, baru meregang nyawa, darah keluar. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya mengandung dan melahirkan ini, ibu-ibu di atas komplain kayak Ustadz pernah aja. Tapi ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari di Cibinong ngandung masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain udah 4 bulan diskon. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, gugur buah korma. Korma itu matang pada bulan Juli dan Agustus. Bulan Desember tidak ada buah korma, putihnya pun tak ada, jangankan korma matang. Itulah pendapat Ahmed Dedat yang ahli debat. Nama lembaganya IPCI, Islamic Propagation Center International, Durban, South Afrika Selatan, yang mengatakan Nabi Isa lahir bulan Juli atau Agustus. Kenapa? Karena buah kurma jatuh dari atas sedang manis-manisnya. Memang Allah itu luar biasa. Pada musim dingin buah-buahan yang berbuah justru jeruk. Karena ketika jeruk itu dimakan, perut kita menjadi hangat, badan hangat, sehat. Tapi pada musim panas, kering kerontang, yang berbuah adalah korma, anggur, semua buah-buahan. Karena pada saat musim panas orang perlu makanan, susah mencari nafkah, di situ diberikan Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini ikuti aja cara Allah, sesuai dengan yang kita inginkan. Alhamdulillah. Ini banyak anak-anak muda pengen betul nikah dengan Juleha. Sampai dimintanya, ya Allah nikahkan aku dengan Juleha. Ternyata Juleha diambil orang lain. Tidak ada cara lain kecuali ridha bahwa Allah sediakan yang lebih baik daripada itu. Rupanya Allah mau carikan yang lebih solehah, yang lebih kaya, yang lebih cantik. Karena kalau kau nikah dengan Juleha, kau tidak tahan. Kenapa? Karena Juleha itu juru sembelih halal.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang tidak bisa dibedakan dia yang Tuhan atau Allah. Dia paksa Tuhan untuk mengikut keinginannya. Kalau Allah tidak mengikuti keinginannya, dia ngambek. Akhirnya nggak sholat lagi. Pas ditanya, kok kenapa nggak sholat? Kemarin saya minta nggak dikabulkan Pak Ustadz, saya ngambek dulu. Sebetulnya kau sudah mengangkat dirimu jadi Tuhan. Jadi orang ini bukan musyrik lagi, musyrik kuadrat. Semusyrik-musyriknya Abu Jahal, Abu Lahab, dia masih menyandingkan ada Tuhan lain. Ada Allah, tapi dia buat Tuhan lain. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Taghut, ada Naham. Orang zaman sekarang enggak. Tuhan tetap Allah, tapi dia angkat satu lagi menandingi Tuhan siapa? Dirinya. Kalau Allah menyetujui doanya, dia berdoa. Selesai sholat Jumat, orang berdoa, dia pergi. Terus ditanya, kok enggak doa? Alah, doa yang lama aja belum dikabulkan, ngapain ditambah? Loh, itu kayaknya ceramah itu tepatnya untuk yang ngomong. Kami tadi lihat Ustadz Somad begitu salam langsung pergi. Saya mau sholat jamak takdim. Saya musafir. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Itu juga usaha. Saya menjelaskan segala tindak tanduk perbuatan saya. Ini usaha. Bahwa setelah saya berusaha tetap diisukan juga, saya mesti ridho. Kalau saya tidak ridho, asam lambung naik, gula darah naik, jantung koroner naik. Yang turun itu cuma satu, asam urat, turun ke kaki. Dunia ini mau dipikirkan, dunia ini cuma sebesar ini Pak dunia. Saya cuma mau ngasih tahu saya tidak gundul. Klarifikasi. Somad itu pakai peci kemana-mana kan karena gundul, enggak. Tapi yang gundul jangan tersinggung. Dunia ini cuma sebesar ini. Kepala kita ini cuma sebesar ini. Nomor tergantung cara pandangnya. Kalau begini 9, kalau begini 6. Oh, kepala Ustaz besar ya, badan kecil, kepala besar. Kepala sebesar ini mau diisi dunia beserta isinya, pecah pembuluh darah. Bam. Saya sudah banyak ketemu orang tua-tua. Ulama yang paling tua sekarang ini yang saya temui, Kiai Haji Ali Yafi. Saya suka menyari orang-orang tua. Saya cari, datang ke rumah beliau, ketemu, ngobrol. Saya tanya, Kiai, apa resepnya biar sehat sampai tua seperti Kiai? Kalau kamu masih bisa ketawa berarti masih bahagia. Jadi jangan heran kalau saya tausiah, saya ingin supaya kita bahagia. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Usaha yang sudah kita lakukan maksimal, all out, ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Berarti kita ingin Allah, kita beramal dengan amal yang lain. Amal ini ada namanya amal badan, berkeringat, berdarah. Ada amal harta, pakai modal, pakai uang. Tapi ada satu amal lagi, amal hati. Tidak berdarah, tidak berharta, tidak berduit, tidak berkeringat. Amalnya di hati. Amal itu bernama ridho. Tapi banyak juga orang sekarang kalau dia ngomong dia bilang ikhlas. Saya lihat itu di TV. Ya udahlah kita ikhlaskan aja. Enggak tepat itu. Ikhlas itu sholat ikhlas karena Allah, bangun masjid ikhlas karena Allah, itu ikhlas. Kalau menerima ketetapan Allah itu bukan ikhlas, ridho. Tapi kan udah terlanjur salah, ya udahlah kita teruskan aja. Ya udahlah Pak Ustadz, anak saya meninggal saya ikhlaskan aja. Suami saya meninggal saya ikhlaskan Pak Ustadz. Kalau dilarikan pelakor saya ngamuk. Bukan ikhlas. Mesti ada usaha. Jangan gara-gara ini nanti ada orang minum khamar, mabuk. Lalu kemudian ditanya jamaah, apakah jamaah bersikap dengan orang jual khamar di pinggir jalan, anak muda mabuk sakau? Kita disuruh ridho menerima perbuatan Allah. Oh enggak. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Cuman amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sesuai dengan kekuasaan yang diberikan Allah. Kalau saya cuman bisa menggelegar di atas mimbar. Jamaah yang dimuliakan Allah, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan perbuatan syaitan. Saya cuma sampai di situ. Saya menggelegar berapi-api, jamaahnya di bawah berair-air. Itu makanya kalau saya khutbah, mata saya memang liar. Mata saya kemana saya lihat jamaah yang menunduk, di situ suara saya kuat. Tapi ada orang yang tidak perlu menggelegar, tidak perlu bersuara, tidak perlu khutbah, tidak perlu tausiah, tidak perlu ceramah. Dia cukup diam, dan kalau dia berbicara, bicaranya di tempat bicara. Bicara bahasa Prancisnya parler. Saya je suis. Bicara parler. Bahasa Prancis François. Je suis parler pas français. Saya tidak bisa bicara bahasa Prancis. Itu mesti dihafal sebelum ke Maroko, karena nanti mereka ngajak bicara Prancis. Jadi kalau dia ngomong bonjour, bonjour, bonsoir, je ne parle pas. Parler artinya bicara. Parlemen tempat orang berbicara. Mereka tidak berbicara di mimbar, mereka berbicara di parlemen, dan mereka hadir hari ini. Inilah orang-orang soleh yang didudukkan Allah di parlemen untuk memperjuangkan, insyaallah. Amin. Di situ pintu masuknya. Kalau saya yang ceramah keluar dari masjid, ketemu sama orang lagi pesta narkoba, minum, lalu saya ceramah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran. Apa kata mereka? Emang masalah buat lo? Saya tak ada kekuasaan. Tapi kalau yang nahi mungkar di sana, babin kamtibmas, babin sa, mereka tidak perlu khutbah, mereka tak perlu ceramah. Cukup mereka tinggal tunjukkan aja sebelah kanan. Kan ada pistol sudah kan? Mabuk kalian, mabuk. Mau baju polisi, mau baju tentara, mau baju bupati, mau baju DPR RI, mau baju apapun, itu hanya wasilah, itu hanya jalan. Tujuannya adalah mencari ridha Allah. Makanya nanti ketika kita mati menghadap Allah, 7 golongan yang paling dapat naungan di padang mahsyar. Nggak ada kubah, nggak ada beton, nggak ada atap, nggak ada tenda. Yang dapat naungan di padang mahsyar yang panas terik berkeringat, tapi ada orang yang dapat naungan adem ayam tentram. Siapa kata Nabi? Bukan ustaz, bukan kiai. Sab'atun yuzilluhumullah